Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemberita firman beserta penetua dan diaken bertugas mengucapkan selamat hari Minggu bagi Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Hanya oleh karena anugerah Allah saja kita boleh ada sebagaimana kita ada sekarang. Hari ini kita memasuki hari Minggu pemuliaan Yesus Kristus. Dan pemberita firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Bapak Aprilianus Libat. Marilah kita persiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita saat ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut, dan semua mata air." Demikian nats pembimbing kita dari Wahyu 14 ayatnya yang ke-7. Dan terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu semua di rumah. Dan menyertaimu juga.
Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dan memohon pengampunan daripadanya. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami. Dengarlah, ya Tuhan. Berita anugerah kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Wahyu 1 ayatnya yang kelima yang menyatakan, "Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya." Demikian berita anugerah bagi kita pada saat ini. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Membaru hidupku.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita menerima pengampunan yang daripada Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan perintah hidup baru. Untuk itu saya undang jemaat sekalian berdiri, sebagaimana yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-9 menjadi perintah hidup baru bagi kita pada hari ini yang menyatakan demikian. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya sewaktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada kebenaran. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan,
Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, di dalam ibadah hari Minggu pemuliaan Yesus Kristus, kami datang untuk bersekutu dengan Engkau pada saat ini, sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing. Namun hati kami tertuju kepadamu ya Yesus Kristus, yang oleh kekuatan Roh Kudus memimpin kami untuk mendalami kekayaan firman-Mu saat ini. Urapi kami semua, baik kami sebagai pelayan-pelayan-Mu yang melayani dari rumah-Mu ini, maupun jemaat sekalian yang berkumpul di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Engkau hadir lewat Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu tidak akan berlalu begitu saja, tetapi akan mengambil tempat di dalam hati kami masing-masing, dan itu boleh kami lakukan dalam kehidupan beriman kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Yoel pasal 1 ayat ke-1 sampai dengan 12 yang menyatakan, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel, dengarlah ini para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakan tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang, mengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan, telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat, telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah, merataplah, hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebabnya, maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang belilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap, karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering, dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma, dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan Melayu dari antara anak-anak manusia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur pada Allah.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji dan syukur kepada Tuhan kalau pada hari ini, pada kesempatan ini, kita masih diberikan lagi waktu untuk dapat merenungkan firman Tuhan, sekalipun kita masih ada di dalam masa COVID-19. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat pembacaan yang sudah kita bacakan bersama-sama tadi, kita senantiasa diingatkan akan berbagai bencana alam yang telah kita alami di negeri kita ini, bahkan dunia. Mulai peristiwa tsunami, gempa bumi, gunung meletus, dan lain-lain, tak henti-hentinya menerpa kehidupan bangsa kita sampai saat ini, di mana sampai pada detik ini, saat ini, kita ada dalam situasi dan kondisi wabah virus COVID-19 yang belum tahu kapan berakhir atas negeri ini. Oleh karena itu, melalui COVID-19 ini terjadi begitu banyak korban yang sudah meninggal. Di negeri kita sudah sekian ribu yang telah meninggal, bahkan dunia. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kondisi ini tentunya memporak-poranda kehidupan perekonomian kita saat ini. Di mana sampai saat ini kita masih menjalani aktivitas baik pekerjaan maupun ibadah-ibadah maupun sekolah masih dilakukan sebatas kita ada di rumah. Yang tentunya kondisi ini sangat memprihatinkan dalam kehidupan kita sampai saat ini, terlebih dapat mempengaruhi kehidupan perekonomian bangsa kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Bapak Presiden mengatakan agar masyarakat harus berdamai dengan COVID-19, ini bukan berarti ada kelonggaran. Bukan juga berarti kita menyerah atas COVID-19 ini. Tetapi ada sebuah tatanan baru yang harus diberlakukan, mengingat kemampuan ekonomi bangsa kita ini cukup terbatas. Sementara itu belum ada kepastian COVID-19 ini berakhir. Berbagai macam perkiraan, ada yang mengatakan 3, 6, 9 bulan ya, COVID ini akan bisa berakhir di negeri ini. Bahkan ada yang mengatakan sampai 18 dan 24 bulan. Dalam kondisi kehidupan dunia saat ini. Apalagi dengan ada temuan baru, COVID-19 telah bermutasi menjadi beberapa tipe. Tentunya akan membuat para peneliti untuk
mencari vaksin-vaksin yang tentunya berbeda satu dengan yang lainnya. Artinya bahwa dengan berbagai perkiraan kapan berakhirnya COVID-19 ini, tentu bukan berarti kita tetap terus selalu ada di rumah dan tidak bekerja dan menjalani aktivitas kita masih tetap saja di rumah. Tentu dengan tetap mengikuti, mematuhi protokol kesehatan, kita harus bekerja karena tidak mungkin pemerintah atau bangsa ini seterusnya memberi makan kepada seluruh rakyat. Tentunya tidak demikian. Jika tentu diteruskan, tentu negara ini akan bangkrut. Orang akan bisa mati kelaparan dan akan terjadi kerusuhan sosial dalam kehidupan ini. Singkatnya, cepat atau lambat, Indonesia atau kita harus move on dengan COVID-19. Ini adalah hidup berisiko juga mengancam. Oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah menata kehidupan sedemikian rupa sehingga aktivitas kembali berjalan, tetapi resiko COVID-19 diminimalkan dengan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, seperti tetap cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan lain-lain sebagainya. Tentunya sampai vaksin COVID ini ditemukan. Dengan demikian, ke depan dengan adanya tatanan hidup dengan corona, itu berarti pilihan hidup ada di tangan kita. Kesehatan dan kehidupan adalah keputusan kita sendiri. Pemerintah tentu tidak mungkin melindungi kita 24 kali 7 hari setiap minggu, bahkan sampai setahun, tidak akan mungkin. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, selanjutnya pilihan ada di tangan kita, yaitu dengan menjalankan dan melakukan sebuah tatanan hidup yang baru di masa COVID-19 ini, tentu dengan gaya hidup yang lebih baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan yang kita sudah baca bersama-sama pada hari ini juga berbicara masalah bencana yang dialami oleh kerajaan Yehuda, yaitu mengenai wabah belalang yang luar biasa terjadi atas bangsa Yehuda. Kenapa Bapak Ibu, Saudara-saudara? Karena wabah belalang ini merupakan satu bencana terburuk yang terjadi pada zaman Alkitab, di mana jutaan belalang turun ke daratan dan melahap semua tanaman, sehingga mengakibatkan terjadinya kelangkaan makanan, sehingga menimbulkan kelaparan yang semakin meluas. Di sini Yoel menjelaskan ada tipe-tipe belalang yang sangat ganas.
yang sangat menakutkan. Dalam pembacaan tadi kita sudah baca, ya, ada belalang pengerip, ya, yang disebut juga dalam bahasa Ibraninya gazam, yaitu yang mulai dari ulat, ya, di mana dia menyerang daun-daunan, yang dia memakan segala bentuk daun yang ada sehingga bisa menyebabkan tumbuhan itu kering. Dan belalang yang selanjutnya itu belalang pindahan, ya, yang disebut sebagai arbeh. Ya. Belalang ini biasa memakan buah, sehingga segala hasil panen buah habis dilahap oleh jenis belalang pindahan ini atau disebut arbeh. Sedangkan belalang yang ketiga, belalang pelompat, ya, yang disebut juga yalek, yang dia biasa menyerang ranting-ranting pohon. Sehingga kalau kita lihat pembacaan tadi bagaimana ranting-ranting itu kelihatan kering dan putih, ya. Dia sikat habis sehingga segala jenis pohonan dan tumbuhan tidak tersisa. Dan belalang yang terakhir adalah belalang pelahap, ya, yang disebut juga gasil. Dan binatang ini ya sudah bentuknya besar, ya dia melahap batang pohon dan akan sampai ke akar. Jadi kalau kita lihat luar biasanya jenis-jenis belalang yang melahap segala tumbuhan yang ada pada saat itu, sehingga benar-benar menimbulkan sebuah bencana yang sangat mengerikan, sehingga segala hasil pertanian bangsa itu habis. Sehingga bencana itu mendatangkan kesengsaraan yang begitu besar bagi kehidupan bangsa Israel. Mengingat sumber perekonomian bangsa Israel pada zaman itu adalah dari sektor pertanian. Sehingga wajarlah bahwa kehancuran atas perekonomian bangsa Israel sama artinya kehancuran bagi kehidupan bangsa Israel itu sendiri. Karena bukan saja kehidupan di bidang perekonomian saja yang mengalami kehancuran, kehidupan spiritual, kehidupan rohani mereka juga turut mengalami imbasnya, di mana di dalam ayat 9 di sana dikatakan korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Jadi ini benar-benar suatu pertanda bahwa bangsa Israel telah melakukan berbagai kejahatan dan ketidakadilan dalam kehidupan mereka. Artinya Tuhan murka atas kehidupan mereka melalui wabah belalang yang ada pada saat itu. Sehingga dengan adanya wabah belalang ini, Yoel menyerukan kepada para pemimpin rohani Yehuda untuk menyampaikan kepada bangsa itu untuk melakukan pertobatan massal. Kita bisa lihat di dalam ayat yang selanjutnya pembacaan kita, di sana dikatakan ayat 13 dan 14, lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah hai para imam, merataplah para pelayan mezbah,
masuklah bermalamlah dengan memakai kain kabung, hai para pelayan Allahku, sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu korban sajian dan korban curahan. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu, dan berteriaklah kepada Tuhan. Artinya ada seruan untuk melakukan pertobatan secara massal. Dalam ayat yang ke-12 pasal 2 juga disanakan, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, dan seterusnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menyerukan bangsa Israel untuk melakukan pertobatan. Karena hari Tuhan yang akan datang itu, jika mereka tidak akan melakukan pertobatan, maka hari Tuhan dalam bentuk penghukuman itu jauh lebih dahsyat lagi dari wabah belalang. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum hari Tuhan yang dekat itu, maka diharapkan dengan adanya hama belalang itu, bangsa Israel mau bertobat dari dosa dan kesalahan mereka. Mengapa mereka disuruh bertobat? Karena hama belalang ini belumlah apa-apa ketimbang hari Tuhan yang akan datang itu, jika mereka tidak mau bertobat kepada Allah. Hari Tuhan itu bagi Yoel melambangkan dua hal: hukuman atau keselamatan, kutuk atau berkat. Oleh karena itulah wabah belalang yang terjadi atas kerajaan Yehuda ini untuk disampaikan kepada para tua-tua, untuk menceritakan wabah belalang ini kepada anak cucu generasi mereka selanjutnya, supaya menjadi pelajaran bagi mereka di kemudian hari. Untuk itulah Yoel menyampaikan itu. Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Artinya apa? Itu harus diceritakan dan disampaikan kepada mereka, agar kemudian hari mereka juga akan menyadari bahwa di balik hama belalang ini mereka harus bertobat, supaya tidak akan ada penghukuman yang lebih dahsyat lagi di hari Tuhan itu. Artinya itu hendak menjadi sebuah pelajaran. Ya. Jadi ketika itu diceritakan, disampaikan kepada anak-anak mereka, itu hendaknya menjadi pelajaran mereka, bagi mereka di kemudian hari, jika terjadi wabah dalam kehidupan mereka. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, artinya ini bukanlah gejala alam biasa. Ini bukanlah tanpa ada sebabnya. Karena itulah mereka diminta untuk bertobat. Karena di balik kejadian itu ada maksud Tuhan bagi mereka untuk segera bertobat dari dosa dan kesalahan mereka. Karena melalui hama belalang inilah mereka diingatkan akan dosa-dosa mereka, supaya datangnya hari Tuhan yang mendekat itu, ya, bukan hari Tuhan menjelang Tuhan datang yang kedua kali, tapi hari Tuhan itu hendak menunjukkan kepada kehidupan mereka yang sekarang, yang harus bertobat
Jika tidak, ada hukuman yang lebih dahsyat lagi atas mereka jika mereka tidak melakukan suatu pertobatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saat ini kita juga masih dalam masa COVID-19 yang tentunya kita alami sampai saat ini sudah cukup lama. Ya. Tentu juga Bapak Ibu sudah sampai 2 bulan ini masih tetap saja di rumah. Mungkin kita orang yang mungkin bisa stres, tidak tahan untuk menjalani itu semua. Ya. Yang ada dalam benak kita pasti akan berpikir, kapan corona ini akan berakhir? Kapan vaksin itu bisa ditemukan? Kapan saya bisa kembali beraktivitas lagi di luar rumah? Karena pada dasarnya kita semua mungkin sudah tidak tahan. Ya. Maka yang ada dalam diri kita saat ini adalah terus bertanya-tanya, kapan COVID ini akan berakhir dari negeri ini? Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tentunya bagi kita pada saat ini, bukanlah menjadi sebuah urusan bagi kita saat ini untuk bertanya kapan COVID ini berakhir. Namun sesungguhnya yang harus terjadi dalam kehidupan kita saat ini, apakah di balik COVID-19 ini sudah menjadi sebuah pelajaran yang berharga bagi kehidupan kita semua. Di balik itu semua, apa yang bisa dapat kita pelajari? Apa yang dapat kita bisa ambil di balik COVID-19 yang sampai hari ini masih melanda negeri kita? Mungkin itu yang terpenting untuk bisa dapat kita jalani saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam mata iman kita bukan sekedar gejala biasa ketika kita mengalami bencana dalam alam ini. Di tengah segala upaya untuk menanggulanginya, bukankah sewajarnya pula dilakukan perenungan bahkan perkabungan untuk memohon kemurahan hati Allah lewat pertobatan yang sesungguhnya harus terjadi dalam kehidupan kita. Karena setiap kali terjadi bencana, kita diingatkan akan kefanaan kita dan kemahakuasaan Tuhan atas kehidupan kita. Oleh sebab itulah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya di balik COVID ini, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Sama dengan ketika Yoel menyampaikan itu kepada anak-anak, cucu dan seterusnya, ceritakanlah itu kepada mereka, supaya itu menjadi suatu pelajaran bagi kehidupan mereka untuk menyadari akan segala dosa dan kesalahan mereka. Demikian juga halnya bahwa Allah dapat memakai berbagai cara untuk menyatakan kehendaknya dalam kehidupan kita. Dengan kuasanya, Dia juga dapat memakai berbagai peristiwa alam, termasuk wabah COVID-19 ini, sebagai alat untuk menegur maupun mendidik kita untuk hidup takut akan Dia dan melakukan pertobatan massal dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Hari Tuhan yang mendekat itu bagi kehidupan kita saat ini adalah bahwa COVID ini adalah ujian dari Tuhan bagi kehidupan kita saat ini. Oleh karena itu, apa pilihan kita? Pilihan kita dalam menjalani kehidupan kita ke depan adalah tidak lain dan tidak bukan
adalah untuk bertobat dari segala dosa dan kesalahan kita, sehingga Tuhan berkenan untuk memulihkan kita, sehingga Dia boleh memberikan kepada kita kemampuan untuk menjalani kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Semoga firman Tuhan bagi kita pada hari ini, lewat peristiwa wabah belalang ini, mengingatkan kita bersama-sama, agar di balik semua peristiwa yang kita alami sampai hari ini, tentu ada pelajaran yang berharga, yang bisa dapat kita ambil dalam setiap hal yang terjadi, bahwa Tuhan sedang menguji kita, agar kita diberikan kemampuan untuk menyadari bahwa sesungguhnya di balik semua peristiwa yang ada maksud, ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita untuk memperbaharui kehidupan kita, supaya kita boleh berkenan kepada Tuhan di dalam hari-hari kehidupan yang akan kita lalui ke depan. Terpuji-pujilah Kristus Yesus yang oleh karena kuasa-Nya tetap menjaga, menyertai, dan memberkati kehidupan kita sampai hari ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita pada saat ini. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, jikalau sampai saat ini kami masih tetap terus menjalani kehidupan kami di tengah-tengah situasi dan kondisi COVID-19 ini, ketika kami masih harus tetap menjalani aktivitas kami di rumah, baik pekerjaan, peribadahan, sekolah, kuliah, dan lain-lainnya. Tentu kalau bukan Tuhan, kami tidak akan mampu untuk melewati, menjalani semuanya ini Tuhan. Oleh sebab itu kami tetap bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan lagi kepada kami pada hari ini untuk dapat melaksanakan ibadah yang kami bisa ikuti dari rumah kami masing-masing. Tuhan berkenan hadir lewat Roh-Mu yang kudus untuk menjangkau, menjumpai setiap keluarga yang berhimpun pada saat ini, agar mereka juga boleh mengalami sukacita, kekuatan, dan semangat hidup dalam menjalani hari-hari kami ke depan. Karena sesungguhnya Tuhan, kami tidak tahu kapan COVID-19 ini akan berakhir di negeri kami. Namun yang pada kesempatan ini Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami untuk merendahkan diri kami di hadapan-Mu, untuk bisa dapat belajar merendahkan diri dan mengaku di hadapan-Mu Tuhan, atas segala peristiwa yang kami alami dalam kehidupan kami, yang mengajari kami selalu untuk berserah, bersandar dan bergantung pada kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan, jika saat ini kami mengalami bencana yang cukup lama kami hadapi dan rasakan sampai saat ini. Oleh sebab itu, ampuni kami Tuhan, layakkanlah kami untuk bisa kembali dapat menjalani kehidupan kami sedia kalanya, dan semuanya itu berpulang dan kembali hanya kepada-Mu ya Tuhan, yang terus berpengasihan kepada kami. Karena hanya di dalam iman, kami bisa dapat melihat segala sesuatu bahwa di balik semuanya ini, ada pelajaran yang berharga, yang bisa dapat kami petik, yang bisa dapat kami ambil, untuk menjadikan kami sebagai orang-orang yang hanya dapat berserah dan bergantung hanya pada kuasa dan kekuatan yang daripada Tuhan. Untuk itu kami menyerahkan bangsa kami dalam menyikapi
COVID-19 ini, terlebih dalam masa-masa mudik, bahkan ketika saudara-saudara kami akan menghadapi merayakan Lebaran di tahun ini. Tuhan, tentu ini bukanlah situasi dan kondisi yang kami harapkan, namun semuanya ini harus terjadi dan kami alami agar kami bisa tetap untuk melaksanakan segala bentuk perayaan dalam kebahagiaan yang dirasakan oleh saudara-saudara kami dalam menyambut Lebaran di tahun ini, agar mereka juga bisa dapat menjalani semuanya ini dengan damai, dengan sukacita. Karena itu berikanlah kekuatan bagi kami semua untuk menjalani ini Tuhan. Terlebih bagi para medis, para dokter, dan tenaga-tenaga sukarelawan yang turut membantu segala upaya dalam penanganan COVID-19 ini. Terlebih bagi aparat negara kami, biarlah mereka juga diberikan kekuatan kesehatan untuk mengatur segala sesuatu yang semuanya bisa dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Allah Bapa di surga, untuk itu kami memohon kasih karunia-Mu Tuhan, agar dalam masa COVID-19 ini kami tetap hidup dan mengikuti protokol kesehatan untuk tetap menjaga diri kami, untuk tetap terus menjalani semuanya ini dengan kepatuhan kami. Ya Allah Bapa di surga, untuk itu kami serahkan juga bagi saudara-saudara kami yang terdampak oleh COVID-19 ini, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang susah untuk mendapatkan makanan, mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Tuhan, Engkau juga menguatkan mereka. Tuhan senantiasa juga menghibur mereka, agar mereka juga dimampukan untuk menjalani kehidupan di masa COVID-19 ini. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, dan terlebih pada saat ini, ketika kami boleh dapat bersekutu bersama-sama dengan umat-Mu di tengah-tengah jemaat GPB Shalom, yang kalau sampai pada saat ini kami boleh dapat mengikuti ibadah di rumah kami masing-masing. Tuhan pimpin dan sertai kami dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Ketika sampai saat ini kami bisa dapat menjalaninya, Tuhan lindungi kami, jaga kami dan pelihara kami, agar kami semua bisa dapat menjalani hidup ini dengan sukacita yang daripada Tuhan. Dan terlebih bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, mereka yang dalam masa pemulihan, mereka yang dalam usia lanjut, yang tentunya Tuhan mereka bisa dapat mudah terpapar oleh karena kondisi yang mereka alami saat ini. Karena Tuhan memberkati mereka dalam keberadaan mereka saat ini. Kami menyerahkan Ibu Laimadi, Ibu Rusdiwi Harantung, Bapak Lasamahu, Ibu Doli Pinaria, Ibu Nahumuri, Ibu Sakruela, Nona Mary Launa Pesi, Ibu Sar Sausi Lawane, Bapak Vence Manorek, Ibu Siahaya, Bapak Ari Tonang, Bapak Charles Kue, Bapak John Samalo, Bapak Manafe, Ibu Julia Wawor, Bapak Hanan Taboga, Ibu Nurha Sihombing, Bapak Yudo Simaungsong, Nona Margaret Rolanda, dan saudara-saudara kami yang saat ini dimanapun juga mereka menjalani masa-masa perawatan yang mereka alami. Tuhan, Engkau pulihkan mereka, dan Tuhan jamah mereka agar mereka juga diberikan kekuatan dalam menjalani masa COVID ini, agar mereka selalu dapat melihat dengan mata iman kami kepadamu, bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kami sampai saat ini, ada maksud dan rencana Tuhan bagi kehidupan kami semua, untuk tetap setia mengandalkan Tuhan dalam setiap keberadaan kami. Kami juga menyerahkan keluarga-keluarga kami
yang kami dukung dalam doa di sepekan ini Tuhan. Keluarga Ari Malonda sektor pelayanan 1, keluarga Wagito Purwono sektor pelayanan 2, keluarga AS Sembiring sektor pelayanan 3, keluarga Kak Dodon Kambe sektor pelayanan 4, keluarga Yongki Osea sektor pelayanan 5, dan keluarga Hari Minggu sektor pelayanan 6. Tuhan, Engkau memberkati kehidupan keluarga-keluarga kami ini dalam menjalani dalam masa COVID-19 ini, agar mereka juga senantiasa tetap diberikan kesehatan dan kekuatan dan sukacita dan semangat dalam menjalani kehidupan di hari-hari yang akan datang. Dan terlebih bagi saudara-saudara kami yang pada hari ini Tuhan, tentunya kami terus bawa di dalam doa kami, saudara-saudara keluarga kami yang terdampak oleh karena COVID-19 ini, mereka yang mungkin terasing di tengah-tengah masyarakat oleh karena COVID ini, mereka yang kehilangan mata pencarian pekerjaan, mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai dalam masa COVID ini, biarlah ya Tuhan, Engkau selalu menghibur dan menguatkan mereka. Karena kami tahu Tuhan, untuk mengalami ini di masa COVID ini tentu tidak mudah. Oleh sebab itu biarlah kasih setia Tuhan menjangkau mereka, memberkati mereka, agar mereka selalu tetap hidup di dalam berkat dan pertolongan yang daripada Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, kami serahkan seluruh bentuk kegiatan persekutuan pelayanan kami, baik yang itu kami lakukan dalam setiap minggu secara online, dalam ibadah keluarga, bahkan dalam ibadah pelkat dalam bentuk apapun. Tuhan berkati agar semua wadah yang kami pakai bisa dapat mempersatukan kami masing-masing, sekalipun kami mengikuti dan menjalaninya dari rumah kami masing-masing. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, oleh karena itu sedetik pun kami tidak mau meninggalkan Engkau Tuhan dalam menjalani kehidupan kami. Karena tanpa Engkau Tuhan kami tidak mampu untuk dapat melewati dan menjalani semuanya ini. Biarlah kasih sayang-Mu Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami. Terlebih bagi saudara-saudara kami yang sampai saat ini Tuhan tetap terus menopang dalam segala fasilitas untuk menyelenggarakan ibadah ini. Biarlah Tuhan juga memberkati dan memberikan mereka kesehatan dan kekuatan yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyajian setiap ibadah-ibadah yang berlangsung secara online. Biarlah kasih setia Tuhan juga senantiasa memberkati kehidupan mereka. Terlebih pada saat ini kami menyerahkan saudara-saudara kami yang boleh bersyukur atas segala berkat dan anugerah yang daripada Tuhan. Mereka yang berulang tahun dalam minggu ini, dalam ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, dan segala sesuatu yang mereka alami, biarlah Tuhan menguduskan segala sukacita yang mereka alami. Terlebih dalam minggu ini, pada hari ini Bapa, kami menyerahkan Nona Tati Sri Astuti Mariono dan Nona Sarah Jen Sane yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan juga memberkati agar di usia mereka yang mereka boleh miliki, baik di hari ini maupun dalam minggu ini, Tuhan juga senantiasa melengkapi sukacita mereka. Karena itu kami serahkan juga Bapak Tadius Kariko, Bapak Trias Hartawan, Nyonya Ade Yuliawati Sayang Bakti, Nona Mariana Noya, Nona Kesia Melisa Kariko, Bapak Pendeta H. Budi Santoso, Nona Imelda Sane. Biarlah Tuhan memberkati akan kehidupan mereka di minggu ini. Terima kasih Bapa untuk semua berkat dan kasih setia-Mu yang Kau berikan bagi kami dalam sepekan ini. Karena itu kami serahkan seluruh keadaan kehidupan kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami Bapa. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Ya Tuhan, demi pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now say, I am strong. Let the poor say, I am weak, Because of what the Lord has done for us. and now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am weak, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am weak, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Jemaat,
Mari mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah nas Alkitab dari 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama. Kita berdoa. Terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan kembali untuk duduk. Mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan penekanan warta jemaat minggu ini. Ibadah keluarga. Jemaat hendaknya kita tetap setia untuk melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 secara daring atau online dengan panduan dari kanal YouTube GPB Jemaat Shalom DKI Jakarta mulai pukul 19.30 atau dengan menggunakan tata ibadah dalam bentuk PDF. Untuk beberapa warta dapat jemaat lihat di dalam tayangan berikut ini.
Terima kasih atas persembahan warga jemaat dan juga simpatisan untuk menunjang pelayanan, kesaksian, dan persekutuan di GPIB Jemaat Shalom di DKI Jakarta. Untuk warta selengkapnya dan informasi keuangan dapat jemaat baca dalam warta jemaat digital dalam bentuk PDF yang dibagikan melalui grup sektor masing-masing untuk menjadi bahan informasi pelayanan sepekan mendatang ini. Demikian pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Selamat memasuki hari Minggu pemuliaan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita senantiasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, selanjutnya kami ingin menyampaikan sehubungan dengan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jemaat Shalom telah melakukan suatu kegiatan sebagai tanda syukur dan sukacita kita atas kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan membuat mahkota dari bahan apa saja. Seperti yang sudah terlihat ini, hasil daripada membuat mahkota. Nah, oleh karena itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat Shalom, khususnya yang sudah berpartisipasi dan terlebih yang sudah mengirimkan gambar dan foto keluarga masing-masing dengan sebuah rasa sukacita yang besar lewat gambar yang sudah ditampilkan tadi, menunjukkan bahwa bagaimana sukacita kita semua atas hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sama seperti firman Tuhan mengatakan dalam Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itulah maka rasa syukur kita sebagai jemaat Shalom yang sudah melakukan kegiatan ini sebagai bentuk sukacita kita bersama. Sehingga panitia atau tim kerja ya sedikit agak sulit memberikan penilaian karena rata-rata Bapak Ibu yang mengirim foto itu dalam sebuah ungkapan sukacita yang luar biasa sekali. Untuk itulah maka dalam kesempatan ini kami sekali lagi menyampaikan terima kasih dan banyak selamat kepada keluarga yang akan nanti menerima penghargaan tersebut, yang akan nanti kami umumkan, sampaikan di dalam ibadah sektor, ibadah keluarga pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020. Untuk itu maka dimohon bagi kita semua untuk bisa juga ambil bagian dalam ibadah keluarga pada hari Rabu yang akan datang. Biarlah kita sama-sama dapat menyaksikan hasil daripada semua apa yang sudah kita lakukan dalam rangka hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan membuat mahkota. Demikian Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dengan damai sejahtera Tuhan, dan tetaplah selalu di rumah, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Di mana Tuhan berguna,
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.